Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Syatantra di sini. Kita di mata kuliah pengolahan citra. Nah, kita telah sampai di pertemuan 12. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang penghalusan citra, kemudian efek emboss dan perhitungannya. Ya, sekarang kita memasuki materi pertemuan 12. Jadi pertemuan 12 itu adalah kompresi citra yang pertama. Ya, ini saya dulu. Oke. Nah, kompresi citra atau pemampatan citra. Jadi semakin besar ukuran citra, maka semakin besar memori yang dibutuhkan. Jadi namanya juga misalkan kalau foto misalkan dulu kan terkenal dengan 12 MP atau 1 MP itu maksudnya 1 megapiksel atau 12 megapiksel. Nah, semakin besar itu semakin memakan storage yang kita punya. Makanya semakin besar resolusi dibarengin dengan inovasi dari storage atau penyimpanan seperti SD card, kemudian memory card. Itu sekarang udah 128 GB ya. Sekarang untuk memory card untuk foto baik handphone ataupun DSLR ya. Nah, ini jadi kebanyakan suatu pixel itu memiliki intensitas yang sama dengan pixel tetangganya, sehingga penyimpanan setiap pixel memboroskan tempat. Nah, ini kalau di DSLR itu mungkin dia itu memang besar dan dia bisa disetting baik bisa outdoor atau indoor. Nah, kelemahan dari DSLR kan dia bawa gitu ya, berat. Nah, sekarang handphone pun sekarang udah canggih-canggih, jadi udah bisa disetting sedemikian rupa, terus juga ketika foto untuk malam hari dia itu bisa disetting ya, bisa disetting. Nah, itu juga itu sebenarnya memboroskan juga sih karena dia kan settingan untuk misalkan night ya. Kalau di punya saya Infinix itu namanya Super Night. Jadi itu memakan memakan apa kapasitas yang besar gitu ya. Baik, citra itu banyak mengandung bagian region yang sama. Contohnya citra langit biru dengan beberapa awan putih. Jadi banyak intensitas pixel dan region yang sama. Ya, kalau misalkan kita foto-foto kayak di gunung gitu ya, di gunung atau di outdoor, nah itu biasanya banyak kayak hijau ya, warna hijau banyak, kemudian ada warna biru yang dominan karena untuk misalkan mengarah ke langit, ataupun warna putih kalau lagi berawan ataupun ada awan gitu ya, itu intensitasnya besar karena kan kalau warna putih itu memantulkan cahaya. Nah, kalau warna hitam itu tidak memantulkan, dia menyerap gitu. Oke, tujuan dari pemampatan atau kompresi citra itu untuk meminimalkan kebutuhan memori. Ya, namanya juga kompresi, dikompres gitu ya, dipres. Nah, awalnya sebenarnya kata-kata itu katanya di press itu kan dimampatkan ya, makanya dinamakan pemampatan citra. Nah, dimampatkan, nah itu sekecil mungkin gitu. Jadi ibarat kita menghasilkan citra itu 1 megabyte itu diubah ke PDF jadi misalkan 1,1 atau 1,2 megabyte. Nah, itu dikompresi lagi oleh si PDF dengan reduce size itu menjadi misalkan 300 kilobyte atau
400 kilobyte seperti itu dimanfaatkan. Tentunya kalau dimanfaatkan itu berpengaruh dengan kualitas gambar berpengaruh, kemudian kerapatan pixel juga berpengaruh, otomatis juga kualitas sih sebenarnya, kualitas resolusi sebenarnya masih tetap, hanya mungkin banyak noise, ada beberapa noise karena dimanfaatkan yang tadinya misalkan 4 mega ataupun yang bisa 20 mega kalau bikin eh, baliho ya, ataupun ya cetak-cetak untuk marketing ya, itu biasanya besar-besar tuh ukuran ukuran gambarnya ya. Pemanfaatan citra itu sendiri ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan statistik, kemudian pendekatan ruangan. Pendekatan statistik itu berdasarkan frekuensi kemunculan derajat keabuan pixel, yaitu contohnya metode Huffman coding. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian pendekatan ruang itu namanya metode Runline encoding. Ini minggu depan kita bahas. Sebenarnya Runline encoding ini nggak terlalu banyak ya, dia sedikit. Yang banyak ngabisin lembar ujian nih metode Huffman, karena dia itu nanti kita lihat. Baik, pendekatan ruangan itu berdasarkan pada hubungan spasial antara piksel-piksel di dalam suatu kelompok. Jadi piksel-piksel yang dimiliki itu yang memiliki derajat keabuan sama itu dikumpulkan, misalkan warna putih tadi ya kan intensitasnya sini besar gitu ya, dan region sama warna putih, misalkan awan tuh warna putih, jadi sama itu disatukan gitu, jadi dikecilin. Makanya saya bilang untuk kualitas rada kurang ya kalau dimanfaatkan ya. Itu misalkan buat untuk percetakan itu jangan jangan coba-coba dimanfaatkan karena nanti hasilnya akan kurang gitu ya. Kemudian itu kalau berdasarkan ruang ya. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu pendekatan kuantitas dengan mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Jadi dikurangin ini. Kemudian yang keempat adalah pendekatan fraktal. Jadi berdasarkan kenyataan bahwa kemiripan bagian-bagian di dalam citra dapat tereksploitasi dengan suatu matriks transformasi. Nah, ini sebenarnya implementasinya itu misalkan ya. Jadi tadi ada yang mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Bukan awan itu biasanya kan kadang-kadang ada yang mirip ya karena dia tuh bentuknya nggak pasti gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan, misalkan agak kecilin pixelnya, kemudian eh, ya dikurangin gitu. Itu biasanya eh, tereksploitasi atau ya terubah gitu ya, terubah citranya. Kemudian ada di sini metode untuk pemanfaatan citra, itu ada namanya metode lossless, yaitu selalu menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang tepat sama dengan citra semula, pixel per pixel. Jadi dia itu deteksinya pixel per pixel. Ya contohnya metode Huffman. Jadi misalnya memanfaatkan gambar hasil diagnosa, misalkan ya ada sebuah ronsen gitu. Sekarang ronsennya udah 4D, jadinya bentuknya udah bukan print out lagi, tapi bisa diterima di handphone ataupun dikirim lewat email gitu ya. Iya, teknologinya udah semakin maju gitu. Kan dulu kalau kita ronsen nunggu di ruang pengambilan berkas ronsen. Kalau sekarang kan yang namanya ada MRI dan lain-lain ya. Scan, CT scan, nah itu udah sangat
kompleks gitu ya. Jadi dia memaparkan pixel per pixel. Kemudian ada metode loci. Loci ini menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama. Nah, ini kita bahas yang metode Huffman. Jadi, di sini metode Huffman ini dia itu ada langkah-langkahnya. Itu pengkodean citra ini berdasarkan pada derajat keabuan dari pixel dalam keseluruhan image. Jadi algoritma metode Huffman ini yang pertama itu urutkan secara menaik nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculan atau peluang kemunculan, yaitu frekuensi kemunculan dibagi dengan jumlah pixel. Peluang kemunculan yaitu frekuensi kemunculan dibagi dengan jumlah pixel dalam citra, yaitu PK sama dengan NK per N. Setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Jadi nanti ini bentuknya kayak pohon ya. Pohon cemara. Bukan nyanyi ya. Naik gunung pohon cemara. Dan setiap simpul diberikan label dengan frekuensi kemunculan dari keabuan tersebut. Nanti kita lihat ya. Ini jadi langkah pertama itu urutkan dulu, diurutkan secara menaik nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculan. Langkah kedua itu kalau sudah diurutkan, bukan diurut ya, tapi ditaruh di yang urutan paling kecil. Kemudian gabungkan dua pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Nah, nanti kita ada yang dinamakan akar, ada yang dinamakan daun. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua pohon penyusunnya. Nah, di sini perhatikan frekuensi dengan nilai lebih kecil diletakkan di sisi kiri. Nah, itu harus dilihat lagi. Langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai tersisa satu pohon biner. Langkah keempat, beri label setiap sisi pada pohon biner. Label sisi kiri 0 dan label sisi kanan 1. Telusuri pohon biner dari akar ke daun. Barisan label-label sisi dari akar ke daun menyatakan kode Huffman untuk derajat keabuan yang bersesuaian. Oke, kita coba aja langsung. Ya, contohnya di sini kita mempunyai citra ukuran 64 x 64 dengan 8 derajat keabuan. Jadi jumlah seluruh pixel itu 64 x 64, yaitu 4096. Nah, ini nanti kalian akan disuguhkan dengan sebuah tabel. Jadi di sini ada nilai K, nilai NK sama ya kayak kemarin ya. Yaitu di histogram ekualisasi histogram sama. Nah, ini di sini ada PK, dihitung dulu nilai PK-nya yaitu NK per N. Jadi biasa dijumlahkan dulu semua. Ini misalkan 790 ditambah 1023 tambah 850 tambah 656 tambah 329 tambah 245 tambah 122 tambah 81. Nah, ini dijumlahkan semuanya. Kemudian dibagi, misalkan ini saya udah hitung sih kemarin ya, 4096. Tuh. Ya udah saya aja. Kalau nggak hitung aja. Ya, 790 dibagi 4096. Ini sebenarnya sih contohnya nggak berubah sih, biar gampang tuh. Ya, itu 0,19. Terus 1023 dibagi 0,25. 4096. Nah, jadi hasilnya 0,25 dan seterusnya sampai 81 dibagi 4096 yaitu 0,02. Ini harus butuh kalkulator. Oke, kita jalankan langkah pertama.
yaitu tadi urutan dari frekuensi terkecil. Nah, frekuensi itu yang mana? Yang ini nih, nilai pk-nya frekuensi. Ya, itu dari yang terkecil 0,02, 0,03, 0,06 dan sampai 0,19. Ya. Oke, pokoknya diurutkan dari bawah ke atas. Oke, di sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 terbang. Oke, kemudian langkah kedua itu tadi gabungkan dua pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil. Ya, yang kecil-kecil digabungin. Jadi 0,02 sama 0,03 digabungin. Ditambah ya. Yang ditambah yang frekuensinya 0,02 ditambah 0,03. 7 sama 6-nya nggak usah ditambahin, tapi ditulis seperti ini ya. Tulis 7, 6, 0,05. Nah, kemudian langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai tersisa satu pohon biner. Jadi ulangin lagi tuh. Mana nih yang paling kecil lagi? Itu 0,06 sama 0,08. Itu digabungin. Nah, tapi ingat, yang sini ada juga frekuensi yang lebih kecil diletakkan di kiri. Jadi diletakkan di kiri ya. Tadi kan udah ini 0,02. 0,02 dan 0,03. Itu hasilnya 0,05. Ini diletakkan di kiri karena di sini 0,06. Nah, kemudian digabungkan dijumlahkan 0,11. Kemudian di sini 0,08. Nah, 0,08 digabungin lagi. Nah, dia kan paling kecil jadi di kiri ya. Terus kemudian nah, di sini ada catatan dengan formasi seperti ini ya. Kemudian pilih dua frekuensi terkecil. Nah, pilih tuh. Setelah digabungkan 0,16-nya, nah ini pilih frekuensi yang terkecil yaitu 0,19 dan 0,21. Kemudian gabungkan dan urutkan secara menaik. Jadi ini digabung dulu, kemudian nah ini digabung dulu karena ini udah digabungnya, yang 0,25 nggak ada temen. Nah 0,25 yang masuk ke sini. Tuh. Jadi dia paling kiri 0,25, di sini 0,35 yang tadi ya. Nah, ini 0,35. Kalau digabungin jadi 0,60. Karena ini udah digabung 0,19 sama 0,21 udah berkoalisi, jadi dia digabung secara terpisah dulu. Kemudian baru digabungkan ke pohon utamanya. Jadi sini kan 0,40, sini 0,60. Bukan ini kubu koalisi apa gitu, ini koalisi jadi digabungin untuk satu tujuan pemerintah gitu ya. Seperti itu jadinya. Nah, kemudian karena sudah tersisa satu pohon biner, lakukan langkah keempat. Langkah keempat itu apa? Yaitu memberikan label 0 untuk sisi kiri, sisi kanannya 1. Nah, ini karena ini kurang nih ditulis nih ya. Ini 0, ini 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke. Kemudian langkah kelima, telusuri pohon biner dari akar ke daun untuk menentukan kode Huffman yang sesuai. Ya. Dari akar ke daun. Akarnya mana? Akarnya ini. Ke daun. Daun ini yang kotak. Gitu. Yang akar yang bulat-bulat. Daunnya yang kotak. Jadi kan kayak pohon ya. Pohon kan dia tengahnya ada ya. Tengahnya. Ini daunnya nih yang di ujungnya gitu. Contoh misalkan saya mau yang 0. Jadi 0, 0. Gitu ya. 0, 0. Kemudian di sini misalkan mau ke 1, jadi 1, 0 ya, 1, 0. Mau ke 7, 1, 1, 1, 1,
0, 0. Jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dan harus diingat, ini bukan biner sesungguhnya. Ini adalah kode Huffman. Ya. Jadi kalian jangan konversi dari sini. Jangan 2 ini masih untung aja emang 2 gitu ya. 01. Tapi kalau 1 ini nggak bisa. 10 ini 10. Harusnya ya 01 juga gitu. Nah, ini 3 mungkin ini biasanya kalau biner tuh 3 itu 0 ya, masalah. Nah, jadi ini bukan biner sesungguhnya, konversi biner ya, tapi ini adalah kode Huffman yang ditelusuri dari mana? Dari sini. Misalkan saya mau ke 4, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 4 ya. Atau mau ke 5, 1, 1, 1, 1, 1. Itu. Nah, ditulis lagi deh derajat keabuannya, nilai K-nya, dan nilai NK-nya, pikselnya. Nah, di sini ukurannya, bitnya dari mana? Dari ini, 1, 2. Ini 1, 2, 1, 2. Ini 3. Maksudnya 3 digit. Ini digitnya. Kan 2 digit. Walaupun 00 ini harus tulis ya. Ini 2 digit. Karena kita bukan matematika, kita masih dalam tahap metode Huffman. Nah, ini ada 6 bit ya, 6 digit. Oke, setelah itu baru kita hitung ukuran citra setelah kompresi, yaitu 790 kali 2 bit. Jadi ini dikali ini dikali ini dikali ini. Jadi banyaknya piksel dikali ukuran, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, ini makanya saya bilang ini agak sedikit apa ya? Ya memenuhi kertas folio nanti ya, ujian. Ya. Jadi dihitung dulu. Jadi setelah dibikin tabel kayak begini, tabelnya kayak gini aja, nggak usah terlalu bagus ya. Nah, kemudian setelah didapatkan ukuran citra setelah kompresi 11053 bit, baru kita hitung ukuran citra sebelum kompresi. Tadi kan 4096 dikali 3 bit. 3 bit dari mana? Dari kan derajat keabuannya 8 nih. Nah, pangkat berapa dari 8 gitu ya. Berarti 3, 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ya, kan 3 jadinya. 3 bit. 12288 bit. Nah, itu udah tuh. Kemudian baru hitung rasio kompresi. Jadi tadi ya, ukuran citra setelah kompresi dan ukuran citra hasilnya dikali 100%. Nah, itu dihitung jadi 10%. Artinya citra semula telah dimanfaatkan sebanyak 10%. Nah, ini sudah dimanfaatkan ya citranya ya. Oke. Nah, ini mungkin kalau mau latihan, ini alhamdulillah masih ada 5 ya. 5 kotak, jadinya nggak terlalu banyak. Silahkan kalau mau berlatih, kemudian ada pikselnya, hitung misalkan 50 kali 60 berarti 300, 3000 ya. 300, 3000 piksel. Oh, di sini belum ada ini ya, derajat keabuannya ya. Oke, ini masih belum lengkap nih ya, pakai aja yang sebelumnya ya. Untuk derajat keabuannya 8 tuh. Apa? Oh, sorry, maaf. Ini 8 ini tadi diambil dari mana nih? Nah, ini soalnya 8 itu kan 0 sampai 7 ya. Nah, itu 8 sebenarnya. Kalau ini berarti 0 sampai 4 berarti 5. Derajat keabuannya 5. Berarti
2 pangkat berapa supaya 5? 2 kali ya, 2 pangkat 2, 4 lebih. Nggak apa-apa, 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 3 kan 8, 2 pangkat kejauhan kalau 8. Kalau 4 kan main deket ya. Oke. Jadi 4, 2 ya, 2 dari tabuhannya. Jadi di sini jumlahin dulu, misalkan 650 tambah 810 tambah 756 tambah 452 tambah 332 ya. Sekian. Gitu. Oke. Sampai sini metode Huffman sudah. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan melalui grup WhatsApp ataupun bisa komen di kolom komentar. Ya, baik. Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton channel saya. Di channel saya ada juga materi tentang pemrograman Java, tapi ini materi perkuliahan ya, bukan materi untuk umum. Ini perkuliahan. Jadi perkuliahan tuh saya mengajar di kampus gitu. Oke, karena sudah selesai, jadi saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai manusia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.